Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Good of Magical World episode 11, 12, 13, 14, dan 15. Langsung saja kita mulai. Di lanjutan episode 11 ini, Suen berlari sangat cepat secepat kilat karena ia banyak kekuatan sihir yang menyebar di dalam tubuhnya. Kemudian di situ ia bilang tinggal satu tingkatan lagi, mungkin Suen menjadi satu-satunya di dunia ini. Satu-satunya yang menguasai kekuatan sihir tersebut. Lalu terlihat ada dua anak buah bos yang songong. Di situ mereka sedang mengawasi Suen karena ia disuruh bosnya. Bisa terlihat di situ dua anak buah bos ini heran Suen terlihat berbeda hari ini. Ia juga terlihat sikapnya berbeda. Dan mereka heran juga mengapa Suen bisa menghajar bos songong mereka. Dan di situ mereka bilang nanti kita akan hajar dia, tapi untuk sementara kita mundur dulu. Kemudian Suen pun masuk ke dalam kamarnya yang di sana ada Chen. Chen pun menanyakan dari mana saja kau. Chen juga mengira Suen jatuh ke got karena ia sangat bau. Dilanjut Suen pun mandi. Dan di situ Chen bilang bahwa Suen akhir-akhir ini menjadi sangat misterius. Kemudian ketika Suen keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja ia langsung menendang si Chen. Dikarenakan si Chen ini mengagetkan ia. Di situ Chen bilang aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Bisa terlihat di situ Chen malah menyombongkan diri. Dan ia akan menggabungkan seni bela diri dan juga sihir. Dan ia juga akan mengguncang dunia. Terlihat di situ Suen bilang berikan teknik bela dirimu dan juga ilmu sihirmu dan tunjukkanlah kepadaku. Bisa terlihat di situ Chen menunjukkan teknik bela diri dan sihir keluarganya. Chen juga bilang ia bisa sampai tingkat 5 praktisi. Kemudian Suen pun langsung mengejeknya. Di situ Suen bilang nanti akan kubantu. Suen pun menulis sesuatu di dalam kertas tersebut dan ia juga memberikannya kepada Chen. Di situ Suen juga bilang bila dirimu bisa sampai ke perunggu tingkat 2 sebelum lulus. Tapi Chen tidak percaya, malah ia menyombongkan diri lagi. Dan ia juga bilang ini latihan palsu. Kemudian terlihat Chen berlatih aura bela diri. Dan ia terlihat sangat senang akhirnya ia bisa membaratkan bela diri. Dan ia bilang juga bahwa ini adalah teknik bela diri jenius. Di situ Chen juga bilang Guru Yun terus mencarinya dan ia disuruh menghadap ke kantor. Dan tiba-tiba saja Guru Yun pun datang. Bisa terlihat di situ Chen mengelak bahwa ia tadi baru saja mengejek Guru Yun. Suen pun langsung saja ditarik oleh Guru Yun ke kantor. Di situ murid lain mengintip mereka. Namun di situ mereka digertak oleh Guru Yun dan mereka pun langsung menutup pintu. Terlihat di situ Suen disuruh menunggu di gerbang asrama. Lalu Guru Yun pun langsung memberi pelajaran kepada Chen. Dikarenakan ia tadi mengejek Guru Yun. Dilanjut di luar, ketika Guru Yun dan Suen berjalan, tiba-tiba saja bos songong dan dua anak buahnya menyerang. Tetapi di situ ada Guru Yun. Mereka pun heran kenapa ada Guru Yun. Dilanjut di episode 12, bisa terlihat di situ Guru Yun bilang di sini kalian bukannya bangsawan, kenapa kalian ada di sini? Di situ mereka beralasan di sini jalan-jalan dan mereka sedang menikmati pemandangan. Tapi Guru Yun bilang lagi apa tongkat kayu itu? Dan mereka dihukum harus mengurung selama 1 jam. Mereka pun langsung pergi. Dilanjut Guru Yun pun dan Suen masuk ke dalam ruangan. Di situ ada Master Birvan. Tetapi ketika mereka masuk, tiba-tiba saja ada bau yang tidak enak karena ramuan Furi. Diketahui bahwa ramuan tersebut gagal. Di situ Suen bilang jangan campurkan kayu ke dalam ramuan tersebut, nanti akan meledak. Tetapi Guru Yun bilang Master Bispam ini adalah penyihir tingkat 5 dan ia juga master ramuan. Guru Yun bilang bagaimana ia ada kesalahan seperti meledak. Tetapi tak lama benar saja ramuan tersebut pun meledak.
是。Di situ Master Wirfan marah, kenapa kau bisa tahu itu akan meledak? Bisa terlihat di situ Master Wirfan menurunkan Suen. Kemudian Suen bilang alasan kenapa ramuan tersebut bisa meledak. Ia juga menjelaskan alasannya dengan sangat detail dan rinci. 千千结、三生晶、黄魔血液、木雨，而这种物质却能破坏千千结的药性，木雨灵的结构产生制衡作用下降，不爆炸才怪啊！ Di situ kakek langsung menyadari dan mengerti kenapa ramuan itu bisa gagal. Bisa terlihat di situ kakek menanyakan kepada Guru Yun siapa master ini. Kemudian Guru Yun bilang Suen lah yang diminta oleh kakek untuk membawanya kemari. Kakek bilang kau benar-benar berbakat. 叶璇，果然一表人 Di 才。 situ kakek memberi minum pada Suen. Dan di situ Suen juga bilang metode pemurnianmu memang bermasalah. Lalu Suen pun menjelaskan lagi tentang pemurnian ramuannya yang gagal. Tak lama Suen pun langsung cabut pergi. Di dalam ruangan Guru Yun bilang kok Suen pergi. Di situ kakek bilang juga apa kau ingin tahu mengapa aku sangat menghormati Suen? Berlanjut di episode 13, kakek bilang Suen memang pantas mendapatkan gelar master. Aku pun memanggilnya master. Dan ia bisa menyelesaikan ramuan Furi yang membuatku bingung. Tapi Guru Yun bilang lagi kakek juga penyihir tingkat 5. 我们学院的学员不错，长，而且还是5阶的魔道士。哎， Tapi di situ kakek bilang juga ia menceritakan di mana asal gurunya. Kakek itu juga menjelaskan sejarahnya. Kakek itu bilang juga menjadi guru tidak peduli akan martabat. Dan kakek itu bilang lagi aku terlahir rendah hati. Jadi martabat tidak berharga bagiku. 人，我出身卑微，因为为师不值。哎， Di situ kakek bilang lagi selama ada yang ku tak ketahui, aku akan meminta seseorang untuk mengajariku. Tidak peduli kedudukannya apa. Kakek itu bilang lagi, ia juga bilang cara ini selama 4 tahun aku bisa meningkatkan kemampuan sihirku. Dan ia bilang lagi ia bisa menjadi jenius pertama di akademi. Di situ ia bilang lagi dari salah satunya adalah guruku. Kakek itu bilang juga berharap Guru Yun bisa memahami sebagai seorang guru. Dan Guru Yun pun mengerti. Di situ Guru Yun pun menanyakan bagaimana caranya Suen bisa tahu akan ramuan-ramuan tersebut. Kakek bilang lagi tidak penting ia tahu dari mana. Tapi kakek itu bilang lagi mungkin Suen adalah seorang yang terlahir jenius. Dan mungkin juga ia ada master di belakangnya. Tetapi apa yang ditunjukkan Suen sebelumnya cukup menjadikannya master. Kakek pun menyuruh Guru Yun pergi dikarenakan sudah malam. Bisa terlihat kakek pun bilang ia bisa membuat ramuan Furi yang tidak gagal. 一定能炼制出真正的狂暴药剂。 Dilanjut Suen pun masuk ke kamarnya dan di situ Chen sudah tertidur. Bisa terlihat Suen di situ mengisi cakra, yaitu elemen sihir langit dan bumi. Kemudian Suen juga bilang di era ini kekuatan sihir jauh lebih kuat. Dan itu lebih kuat dari zaman malapetaka. Dan ia bisa merasakan terus-menerus menyatu dengan sumber sihirnya. Dan harusnya ia bisa menerobos penyihir magang tingkat menengah. 这样下去，想必很快就能突。 Dilanjut esok paginya ketika Suen membuka mata, tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh Chen. Suen pun langsung menendang si Chen. Di situ Suen bilang karena kau mengagetkanku. Chen bilang iya tak sengaja. Dan Chen juga bilang aku bangun pagi tapi aku masih melihatmu berlatih. Dan ternyata memang Suen berlatih sepanjang malam. Bisa terlihat di situ Chen pun merasakan bahwa Suen sekarang perasaan seperti menjadi orang lain. 人一种异样的感觉。 Sontak saja Chen pun merasa kesakitan. Suen pun bilang aku tidak berniat menyakitimu. Kemudian Chen bilang tendanganmu tidak menyakitkan. Dan Chen juga bilang sementara ini ia mengubah kelas bela diri. Dan ternyata itu adalah kelas bela diri dari instruktur Tong. Lalu di situ Chen bilang kalau berani kabur dari kelasnya, sama saja itu adalah bunuh diri. Dilanjut di lapangan, Suen dan Chen ada di sana. Di situ juga ada Bos Songong dan 2 anak buahnya. Kemudian tak lama muncullah Wei. Suen pun langsung menyapa dan merayu Wei. Tetapi Wei cuek saja.
Bisa terlihat di situ para murid bilang Suen sekarang semakin berani. Ia juga berani menggoda ketua kelas. Di situ Wei bilang Suen benar-benar menyebalkan. 这个家伙真是太讨厌了。 Dilanjut di episode 14, bel pun berbunyi. Di situ ada guru yang bernama Tong. Di situ Tong menyuruh diam karena mereka mengobrol. 上野外生存课呀！完了，今天就要面对这凶山。哎，明明是我。 Di situ ia bilang kalian tak lebih dari penyihir dan kalian tidak perlu berlatih bela diri. Tapi ia pun menjelaskan lagi tentang penyihir yang harus memiliki tubuh yang kuat dan penyihir juga harus berlatih bela diri. Dan itu harus saat menghadapi medan perang dan juga harus bisa tahu caranya bagaimana bertahan di alam liar. Bisa terlihat di situ Sun bilang guru itu sangat perhatian kepada muridnya. Dan di situ ia bilang bahwa setengah bulan lagi di akademi akan ada ujian bertahan hidup di alam liar. Di situ guru Tong pun bertanya, apa ada yang mau pergi? Dan mereka pun langsung disuruh lari 100 putaran di sekitar tempat pelatihan. Mereka pun menjalankan 100 putaran. Terlihat beberapa orang sudah kelelahan. Tetapi tak lama di situ temannya Tong bilang pelatihan ini apa tidak ketinggalan zaman. Ternyata ia adalah guru yang bernama Zhou. Di situ guru Tong bilang lihat saja nanti. Dan ia bisa membuat anak-anak ini bertahan hidup di medan perang. Bisa terlihat di situ guru Zhou mengejek latihan lari tersebut. Guru Zhou pun ingin melihat latihan metode ini. Dan mereka pun melihat Suen yang berlari sangat semangat. Dan ia sampai melewati anak-anak yang di depannya. Bisa terlihat di situ Zhou bilang, ini kan murid yang sampah di kelasmu. Dan ia bilang juga kalau ia tidak bisa masuk penyihir magang junior, ia akan diberhentikan tahun ini. Terlihat di situ guru Tong bilang semua murid di sini diperlakukan sama, tak ada yang sampah seperti yang kau bilang. Bisa terlihat di situ guru Zhou terus saja mengejek Suen dan ia juga mengejek pelatihan ini. 一个连初级魔法学徒都突破不了的，你的训练方法早就过时了。 Lalu terlihat Bos Songong terjatuh. Di situ ia bilang lagi kenapa Suen berlari sangat cepat. Padahal ini sudah puluhan putaran dan dia tidak kelelahan. Terlihat Suen bilang ramuan ajaib ini benar-benar sangat kuat. Dan ia akan masuk ke tingkat penyihir menengah. Dan ini cuma masalah waktu saja. Kemudian terlihat guru Tong memuji Suen dan tak seperti yang Zhou bilang. Dan Zhou bilang lagi ia akan kelelahan 10 putaran lagi. Di situ orang-orang menjadi heran kepada Suen. Bisa terlihat di situ guru Tong memojokkan Zhou. Tapi masih saja guru Zhou ini berkata Suen sampah. Bisa terlihat di situ guru Tong menjadi marah atas perkataan guru Zhou. Bisa terlihat mereka berdua berdebat soal Suen, tapi tiba-tiba saja ada cahaya biru mendarat. Lanjut di episode 15, ternyata cahaya tersebut adalah Suen. Dan ia bilang lagi akhirnya ia bisa masuk penyihir magang menengah. Dan selanjutnya adalah penyihir magang senior. Dan ia akan berusaha masuk dalam beberapa hari. Bisa terlihat orang-orang di situ bilang aura sihir itu lebih mendekati penyihir magang senior. Tetapi pada akhirnya guru Zhou pun mengakui Suen adalah murid yang berbakat. Guru Zhou pun langsung cabut pergi. Kemudian mereka pun disuruh beristirahat. Di situ langsung saja Chen menghampiri Suen dan berkata kau sangat mengagumkan. Dan juga terlihat ketua kelas juga terus menatapmu. Dan Suen bilang jangan bergosip. Dilanjut Bos Songong tiba-tiba saja ditendang oleh guru Tong. Dan di situ guru Tong menyuruh berkumpul kembali. Bisa terlihat di situ guru Zhou bilang contohlah Suen.
Berlanjut kepada Guru Zhou yang akan mengajari cara bertahan hidup di alam liar, dan mereka akan berada di gunung yang berbahaya. Di situ Guru Zhou bilang juga ia menjelaskan binatang yang ada di Gunung Mazo. Dan ia bilang lagi kecoa itu bisa dimakan. Terlihat Guru Zhou memakan kecoa tersebut. Kemudian tak lama para murid bete dikarenakan Guru Tong menjelaskan panjang sekali dan ia tidak selesai-selesai. Namun terlihat di situ para murid sudah tertidur. Tapi di situ ia heran kepada Suen dan ia masih mendengarkan sangat serius. 这个叶璇，竟然也听得如此认真。 Dan di situ Guru Tong bilang selanjutnya adalah latihan berkelompok. Dan terlihat kelompok pertama adalah Suen dan Wei. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat Suen malah menggoda Wei yang sedang menyerangnya. Di situ terlihat para murid heran kepada Suen. 班长的手果然像绸缎一样柔软。 人抓住，动弹不得了。 Tetapi pada saat itu juga Wei menyerang lagi. Tetapi malah terjadi adegan seperti sinetron. Dan Suen bilang lagi ketua kelas memang hebat dan sangat cantik. Dan ia pun kagum. 果然身手了得，在下佩服。 Lalu Guru Tong bilang Suen baru saja masuk penyihir magang tingkat menengah. Dan ia bisa menahan Wei yang merupakan penyihir magang tingkat junior. Dan berlanjut ke episode 16 dan seterusnya. Oke cuy, untuk sekian untuk episode dari film series Donghua yang berjudul Good of Magical World. Kita akan teruskan lagi untuk episode berikutnya. Dan yang mau subscribe silahkan jangan ragu-ragu karena durasinya pasti akan selalu panjang. Kalau tidak 10 menit ke atas, 15 kalau nggak 20 gitu cuy ya. Oke lah, yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas. Channel pertama gue yang Towi juga, kalau tertarik di sana silahkan di subscribe juga. Oke, sampai jumpa kembali di video gue berikutnya. Till next time and goodbye.